Pertandingan antara Persib Bandung melawan PSBS Biak baru saja selesai. Pertandingan ini dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-0, di mana kemenangan ini membuat Persib Bandung kembali ke puncak klasemen ataupun bertahan di puncak klasemen di minggu ini. Karena kemarin sempat kesalip ketika Borneo menang, tapi kan Persib belum main. Ketika Persib main menang, ya dia kembali lagi ke puncak klasemen. Karena sekarang sangat tipis peringkat 1 sampai dengan 4, di mana peringkat 1 Persib Bandung itu poinnya 41, Borneo poinnya 40 di peringkat 2, Persija Jakarta di poinnya 38 peringkat 3, dan Maluku United poinnya di angka 37. Dan kemarin di minggu ini 4 tim ini menang semua ya. Jadi tidak merubah secara posisi klasemen. Jadi kalau ada yang kepleset aja itu berubah klasemennya. Oke, kita masuk ke pembahasan permainan. Secara permainan sebenarnya lini pertahanan dari PSBS Biak itu sangat solid dan sangat rapat. Bahkan di babak pertama, serangan baliknya itu beberapa kali mengancam lini pertahanan dari Persib Bandung. Dan Persib Bandung yang menurut gua agak berbeda permainannya ketika tidak ada Eliano Renders di sana. Apalagi Mark juga akhirnya diganti dengan Adam Alis yang menurut gue secara permainan Adam Alis itu agak sama dengan Tom Haye, agak ke depan. Yang lebih bertahan tuh sebenarnya Eliano gue melihatnya. Putros pun dia agak bertahannya berbeda gitu, dan itu agak kelihatan berbeda permainan Persib Bandung ketika tidak ada Eliano Renders, gue merasa. Karena ketika Klok harus ditarik keluar, yang bisa menggantikan ya kemungkinan Eliano kalau gue melihatnya. Nah, permainan Persib yang mencoba selalu menusuk ke tengah dari sayap baik dari kanan maupun dari kiri itu berhasil dipatahkan oleh PSBS Biak. Lini pertahanan PSBS Biak yang performanya sangat bagus, terutama Nur Hidayat yang benar-benar luar biasa permainannya, mampu menahan skor imbang 0-0 di babak pertama. Di babak kedua Persib coba melakukan perubahan. Beckham Putra ditarik, dimasukkanlah Yung. Dimasukkan Yung dan akhirnya William Barros pindah ke kanan. Sedangkan Berginho ada di kiri. Walaupun kadang-kadang Berginho dan William Barros pun mereka nge-switch kadang-kadang antara main di kanan atau main di kiri. Hanya Yung yang ada di center back. Nah itu nggak membawa perubahan yang banyak sih kalau menurut gua dalam lini serangnya Persib Bandung. Nah serangannya Persib Bandung agak mulai efektif ketika ada pemain dari PSBS Biak yang terkena kartu kuning kedua, yaitu kartu merah akhirnya, yaitu kaptennya Heri Susanto. Nah ini mungkin akan jadi pertanyaan. Keputusan ini akan menjadi pertanyaan ataupun mungkin kontroversial sedikit. Kenapa kok bisa dia kena kartu kuning kedua? Karena kartu kuningnya itu muncul tidak langsung tiba-tiba ketika dia melakukan pelanggaran. Jadi kalau menurut pribadi dan menurut pengamatan gua, sebenarnya Heri Susanto itu terkena kartu kuning itu lebih karena protes ke wasit. Ini menurut pengamatan gua. Karena kalau dia melanggar dengan keras, wasit akan langsung memberikan kartu kuning dan langsung kartu merah karena udah kartu kuning yang kedua. Tapi sempat ada diskusi antara pemain dengan wasit yang gue lihat di TV. Beda soalnya kalau nonton stadion langsung ya. Dan mungkin ada gestur yang sangat tidak disukai oleh wasit dan akhirnya Heri Susanto mendapatkan kartu kuning dan akhirnya kartu merah ya. Nah inilah makanya sangat penting memang untuk menjaga perilaku ataupun behavior kita di lapangan. Karena itu akan sangat berpengaruh. Karena memang wasit itu adalah pengendali permainan dan wasit itu adalah yang bisa menjaga ritme dan supaya jangan sampai terlalu keras bermainnya dan akhirnya mengakibatkan cedera. Nah itu sangat penting dan itu harus diketahui oleh para pemain dan akhirnya yang bisa dirugikan adalah klubnya sendiri gitu loh. Nah, jadi ya harus bisa lebih menjaga sikap sih kalau menurut gua. Nah tapi itu menurut pengamatan gua ya. Akhirnya kenapa kartu kuning kedua dikeluarkan oleh Susanto karena lebih karena aksi protesnya dia. Jadi kalau pelanggarannya mungkin dianggap tidak terlalu keras, walaupun memang agak keras pelanggarannya, tapi ya dianggap belum untuk layak untuk kartu kuning gitu. Tapi ternyata karena protes kerasnya itu akhirnya dapat kartu kuning. Nah ketika pemain PSBS Biak kekurangan pemain, nah serangan Persib Bandung agak lebih efektif menurut gue. Dan akhirnya apa? Dimasukinlah Ramon Thank You untuk menambah lini gedor dari
Persib Bandung. Ditambahkanlah 2 orang penyundul gitu lah. Intinya kayak gitu, 2 orang penyundul karena memang banyak early crossing dari Persib. Dan akhirnya apa? Persib Bandung mendapatkan momen di menit ke-86 setelah sekian menit nyerbu terus, gempur terus dan solid banget ini biak, akhirnya mereka mendapatkan gol. Yang menurut gue juga sebenarnya mungkin Ramon Thank You itu bukan melakukan assist, tapi dia melakukan sundulan ke arah gawang, tapi tidak tepat, dan akhirnya untungnya di sana ada Berginho yang juga berlari bersejajar dengan Ramon Thank You. Nah, sempat diperiksa sama VAR sebenarnya golnya. Kenapa? Karena offside-nya itu akan dihitung setelah sundulannya Ramon. Kalau dari tendangan jelas memang tidak offside, tapi ketika dari sundulan akan menimbulkan pertanyaan, ini offside apa enggak? Dan tadi memang dikasih lihat VAR-nya dan gue sempat foto, jadi dia masih onside Berginho-nya. Kenapa? Secara badan dia udah lebih, tapi ada tangan pemain dari PSBS Biak yang masih ketinggalan. Jadi posisi badannya tuh di sini gitu loh. Posisi badannya di sini, ini tangannya. Badannya sih udah nggak sesuai gitu loh. Dia karena posisi tangannya aja, karena tangannya masih ketinggalan, akhirnya onside ternyata posisi dari Berginho. Ya kalau nanti peraturan baru ya mau setengah badan pun juga tetap onside ya. Jadi ya itulah jadinya akhirnya kesempatan yang didapatkan oleh Persib akhirnya bisa membuat Persib kembali lagi ke puncak klasemen. Dan keputusan ini menurut gua juga sudah tepat. Jadi wasit yang memimpin di pertandingan ini menurut gua cukup bagus. Tapi memang ada usulan sebenarnya. Ada usulan dari Bang Jalu kalau nggak salah, gue pernah baca di Instagram bahwa sebenarnya kalau bisa ada konferensi pers wasit supaya wasit itu bisa menjelaskan gitu loh. Nah kayak yang tadi, kenapa ke wasit kartu merah gitu? Dia harus bisa menjelaskan kenapa dia ngasih kartu kuning kedua dan terus kenapa VAR ini kok akhirnya yang akhirnya onside diberikan itu supaya para penonton juga bisa mengerti dan bisa paham. Ya mudah-mudahan sih ada ya usulannya misalnya diterima. Sebenarnya juga ada usulan satu lagi. Jadi waktu kemarin gue nonton di pertandingan Bali United melawan Semen Padang gitu, gue ketika ada VAR, gue langsung buka video. Untungnya stadionnya nggak terlalu penuh, jadi sinyal masih bagus. Jadi gue bisa ngeliat video. Dan karena memang video ada delay gitu dari kondisi, gue bisa ngeliat replaynya. Oh iya ternyata memang offside yang untuk Semen Padang. Oh iya memang ternyata ada dorongan gitu. Nah itu kalau bisa sih replay seperti itu yang sangat krusial yang akhirnya membuat keputusan yang menentukan alur pertandingan bisa ditampilin di videotron yang ada di stadion. Kalau bisa seperti itu supaya penonton yang di stadion pun juga mendapatkan feel-nya gitu, oh ya memang ternyata keputusan wasit sudah tepat. Jadi biar tidak ada tanda tanya lah ataupun keputusan-keputusan yang kontroversial yang memang bisa dijelaskan. Oke, terima kasih yang udah nonton video gua. Sampai ketemu lagi tentunya di konten gua selanjutnya dan tentunya jangan pernah berhenti untuk mendukung sepak bola Indonesia. Maju sepak bola Indonesia.